Salam sejahtera, shalom bagi kita semua, orang percaya dikelilingi kasih setia Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Berilah kami pengertian dan pemahaman yang baik, supaya firman Tuhan akan selalu menjadi pegangan hidup, dan kami selalu dikuatkan iman bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab yang saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup di dunia sekarang ini sementara tidak baik-baik saja. Perekonomiannya, kesehatannya, dan banyak hal membuat banyak orang menjadi depresi, stres, kehilangan arah, sebab hidup makin hari makin sulit rasanya. Ekonomi yang tidak menentu, harga bahan pokok yang semakin melonjak naik, dan otomatis kebutuhan hidup pun ikut meningkat, sedangkan pendapatan justru semakin menurun di kalangan masyarakat yang ada. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, usaha semakin melemah, dan banyak hal, saudara, membuat sebagian orang secara instan berusaha untuk bisa keluar dari keadaan ini. Sehingga tidak jarang kita mendengar ada orang yang menghalalkan berbagai cara, apakah itu mencuri, menipu orang lain, ataupun menjual diri mereka, menjual anggota keluarga mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan mungkin kita ada di dalam lingkaran hidup seperti itu. Hidup tidak jelas mau ke arah mana jalannya, dan tidak tahu pasti kapan akan berakhir keadaan hidup seperti ini. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mau menguatkan saya dan saudara. Mazmur 32 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setianya. Kita bukan orang fasik, bukan. Orang fasik adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa dan tidak pernah mengakui bahwa dia orang berdosa, sehingga yang ia lakukan adalah hal yang melanggar kehendak Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang setia dan taat melakukan setiap kehendak dan perintahnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperdengarkan dengan firman Tuhan di saat ini, kita mau diberikan kekuatan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu dekat dengan orang-orang yang hidup taat dan setia kepadanya. Mari kita perkatakan dengan iman bahwa saya adalah orang percaya. Saya telah ditebus oleh Yesus Kristus dan saya sudah diselamatkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Ya, benar. Ia sangat sanggup menolong engkau dan juga saya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa benar Ia ada di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya. Kehadirannya membuat kita kuat berdiri di tengah badai sekuat apapun itu. Menjadi tempat berpegang yang kokoh di tengah-tengah kerapuhan dunia ini. Dia juga
yang mau mengangkat kita ketika kita terseok-seok menjalani kehidupan ini, terjatuh, dan Dia bersedia mengangkat kita dalam kelemahan itu. Dia juga bahkan bisa menggendong dan merangkul kita dengan dekapan kasih-Nya. Dan dalam hal itu pun Dia mengatakan, "Anakku, jangan takut, sebab aku beserta dengan engkau." Sungguh menghibur dan menguatkan, tapi percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang Ia janjikan akan selalu Ia tepati kepada orang-orang yang tetap setia dan taat kepadanya. Kasih setia Tuhan selalu ada di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam firman-Mu Engkau menjamin keselamatan dan keluputan kami, dan itu telah Engkau buktikan di kayu salib. Tuntunlah kami untuk tetap kuat dan penuh semangat menjalani hidup sekalipun dunia ini sementara tidak baik-baik saja, tetapi kami menjadi baik oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program pelayanan Firman Tuhan, Renungan Harian Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bertumbuh di dalam iman percaya melalui pendengaran akan firman Tuhan. Shalom, damai di hati.